Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Semuanya sehat? Sehat. Ajang tidak hadir? Dita dan Dinan. Oke, ibu presentasi dulu. Indana, Hadir. Rizkita Amelia, Hadir. Cinta Amalia, Nur hadir. Dinan. Belum ada. Oke, baik. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai cerpen. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan apa sih kita untuk mempelajari cerpen itu. Yang pertama, kalian harus memahami dan mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan struktur yang ada pada cerpen. Kemudian, kalian harus bisa menganalisis cerpen ini itu termasuk apa dan jenisnya itu seperti apa. Tuh. Sebelumnya ada yang udah tahu cerpen itu apa? Cerita pendek. Selain itu, Cerita makasih. oke, semuanya benar. Baca saja dulu. Nah, ya betul. Jadi cerpen itu merupakan bentuk prosa fiksi yang menceritakan kisah fiktif secara singkat dan padat. Jadi cerpen itu tidak panjang, namun dia itu bisa dibaca dengan sekali duduk. Kalian pasti tahu kan bedanya cerpen dan novel itu apa? Itu sangat jelas sekali bedanya itu ada di mana. Ada yang tahu? Jumlah kata. Selain itu, kan kalau cerpen itu biasanya terdiri dari beberapa halaman saja kan, sedangkan kalau novel itu ada yang 100, 200 dan lain sebagainya. Jadi cerpen adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Kemudian dinamakan cerpen itu karena memiliki jumlah kata yang lebih dari 10 kata, kemudian memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Lalu selanjutnya ada yang tahu kenapa sih bisa dinamakan dengan cerpen itu? Kira-kira apa? Karena dia berporsi sedikit, jadi dinamakan cerita pendek. Mungkin Amel, apa sih kira-kira? Karena isinya yang sedikit. Ya, betul. Selain itu, tokoh yang diceritakan dalam cerpen itu mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Kalau di novel kan tidak sampai penyelesaian masalahnya, tapi berbab-bab kan kadang. Tuh. Kemudian membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya ada struktur cerpen. Itu yang pertama ada orientasi, komplikasi, puncak konflik, dan juga resolusi dan kode. Apa sih orientasi? Orientasi dalam cerpen itu apa? Yang kalian pahami? Pengenalan. Pengenalan. Kayak memperkenalkan tokoh, latarnya di mana, waktunya di mana, suasananya bagaimana. Itu yang dimaksud dengan orientasi. Kemudian yang kedua itu ada komplikasi. Komplikasi itu rangkaian kejadian yang ada pada cerpen tersebut. Kemudian resolusi, yaitu bagaimana konflik permasalahan tersebut. Dan yang keempat itu puncak konflik. Apa sih puncak konflik itu? Puncak konflik. Masalah. Jadi iya, masalah di dalam cerpen tersebut sudah menaiki puncaknya dan sangat tinggi gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada koda, bagian akhir cerpen yang berisi kesimpulan atau pesan moral dalam cerpen tersebut. Kemudian ada unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik itu apa, Mbak Indana? Unsur intrinsik itu unsur-unsur yang membangun
novel, kayak ada tema, terus ada latar, tokoh, penokohan, terus ada amanat juga. Ya. Kasih apresiasi. Nah, jadi itu ya, tepatnya itu ada 7. Yang pertama itu tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan makanan. Ya, mungkin itu ya mengenai pembelajaran cerpen kita pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan penugasan, yaitu sebuah proyek yang mana kalian harus membuat sebuah cerpen yang kemudian nanti dipresentasikan di depan, dan hasil akhirnya yaitu kalian upload di sosial media masing-masing. Jadi untuk judul cerpennya itu kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian atau imajinasi yang ada di pikiran kalian, dan kemudian dituangkan ke kertas. Oke, tapi sebelum itu kalian bosen kan pasti. Masa langsung ini langsung dikasih tugas, jadi Ibu punya es bikin. Oke, sebentar ya. Maju dong, maju. Kita ke depan es bikin dulu. Maju ya. Paham? Teman ya. Tepuk velocity. Silakan duduk kembali. Sudah ya semangat buat mengerjakan tugas pada pagi hari ini? Semangat. Oke. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu berikan waktu selama 5 menit, jadi singkat saja tidak apa-apa karena cerpen itu biasanya singkat tapi padat, jadi tidak perlu banyak-banyak, yang penting isinya itu jelas. Paham? Oke, silakan. Sudah tahu, waktunya kurang 3 menit. Cepat ya. Kalian bisa mencari referensi melalui handphone masing-masing, yang penting tidak menjebak ya. Oke, sudah waktunya habis. Selanjutnya kalian harus mempresentasikan hasil cerpen yang sudah kalian buat. Satu-satu ya. Siapa dulu yang mau maju? Boleh, silakan. Jadi silakan membacakan
Cerita pendek karya saya yang berjudul Semangat Belajar di Sekolah. Tak seperti hari-hari sebelumnya, pagi ini hujan turun cukup deras, padahal sudah waktunya untuk berangkat ke sekolah. Dengan cuaca hujan yang dingin, tentu bukan kondisi yang ideal untuk berangkat sekolah. Apalagi aku harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah. Ibu menawarkan aku libur karena khawatir aku kehujanan dan jatuh sakit. Tak apa, Bu, libur dulu. Tidak apa-apa, libur dulu. Izin tidak masuk sekolah. Kalau kamu tak sekolah, guru pasti memaklumi, kata ibu. Tentu saja saya sangat tertarik dengan tawaran ibu mengingat hujan di luar yang sangat deras. Selain itu, saya bisa bersantai-santai di kamar sambil tidur. Tapi Bu, jawabku, kalau aku tidak sekolah, aku tidak bisa belajar dong. Belajar di rumah saja, jawab ibu sikat. Di sekolah lebih seru, terus ada guru yang membimbing. Aku ingat kata ayah, kalau mau meraih cita-cita harus lawan rintangan yang ada di depan. Apalagi ini cuma hujan, jelasku. Ibu tersenyum tampak bangga. Baiklah kalau begitu ibu antar ke sekolah ya, kita pakai payung supaya kamu tidak basah kuyup, ujar ibu. Aku dan ibu pergi ke sekolah untuk belajar meski hujan dan banyak rintangan, tapi demi belajar dan cita-cita harus aku lawan. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil cerpen saya yang berjudul Hari Pertama Sekolah. Hari ini adalah hari spesial setelah sebulan libur panjang. Ya, kemarin adalah libur kenaikan kelas dan hari ini aku memasuki kelas 10 di sekolah menengah awal atau yang disebut SMA. Rasanya deg-degan sekali. Bagaimana tidak, yang katanya di SMA ini adalah tahun-tahun sekolah yang menyenangkan. Dan kakakku sudah menikmati sekolah ini selama 2 tahun. Dan tahun ini kakakku adalah tahun terakhirnya berada di sekolah ini. Tibanya aku lihat pelang nama sekolah itu besar sekali. Aku yang melihatnya begitu takjub. Aku tak percaya sudah masuk ke sekolah ini dengan memakai seragam yang keren. Sampainya di kelas, terlihat teman-teman yang masih asing di mataku tampak saling diam, sehingga kelas terasa sangat sepi dan sunyi, yang hanya menyisakan suara dari kipas angin kelas. Kemudian aku berjalan menuju ke bangku yang masih kosong di kelas. "Hai, siapa namamu?" tanyaku kepadanya setelah duduk. Lalu ia pun menjawab dengan senyumnya. Hai, aku Hana. Salam kenal ya. Nama kamu siapa?" "Aku Rai. Panggil saja aku Rai. Hari ini sungguh menyenangkan, apalagi aku sudah mendapatkan teman baru yang akrab sekali denganku. Setelah bel pulang berbunyi, aku dengan Hana saling berpamitan di depan gerbang sekolah. Ia pun dijemput oleh ibunya menggunakan mobil. Setelah Hana lalu, aku segera menuju ke parkiran sepeda yang sudah ditunggu kakakku dari beberapa menit yang lalu. Aku menceritakan semuanya dari awal sampai selesai di sekolah tadi. Apapun aku ceritakan hal-hal yang terjadi di awal masuk sekolah. gimana perasaannya setelah mempresentasikan cerpen yang membuat? Bangga Bu dengan hasil ini. Oke, kira-kira nih dari awalnya dulu, kira-kira apa sih? Mungkin kalian itu merasa, aku tadi harusnya seperti ini, tapi tidak seperti ini. Kira-kira apa? Saat membaca cerpen tadi. Kalau cepat, terus yang paling penting itu tatapan kita tidak menghadap ke sesi. Jadi nanti ketika kita membaca sebuah cerpen, sebenarnya tidak harus berfokus pada ya, jadi kita harus menghargai para audiens. Kemudian kalau dana, apa sih? Kita jadi kalau fokus dengan teks. Ya, jadi seperti itu. Lain kali kalau kita membaca entah itu cerpen, pidato, atau apapun lainnya, kita harus bisa mempelajari cerpen tersebut terlebih dahulu, kemudian kita harus bisa berinteraksi dengan audiens. Jadi supaya audiens itu merasa atau kita menghargai audiens tersebut. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan.
sehingga pengenalan yang selama belajar berlangsung. Memilih tema topik capaiannya Bu. Jadi terangkan kata-kata yang sebenarnya ketika kita membuat sebuah capaian itu tidak perlu seperti harus menggunakan kata-kata yang baku, itu tidak perlu. Jadi kita bisa mengaitkan isi dari capaian tersebut itu dengan kehidupan sehari-hari yang kita alami di rumah maupun di sekolah. Jadi kita bisa mengangkat kata-kata sendiri sesuai dengan kreatif kita. Oke. Dari pembelajaran awal sampai akhir, tentunya kalian pasti tahu capaian itu seperti apa dan capaian itu bagaimana. Dan seperti apa? Gerakan cepat Ya, tuh. cerita pendek, Ya, terus berisi gagasan, pikiran, pengalaman. terus bisa dibaca sekali dulu, Membentuk sebuah peristiwa. ada konfliknya, Dan ada penyelesaian. Ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 dan pelajaran kita harus berakhir, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Silakan salah satu pemimpin. untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini adalah kita berdoa agar kita dan saya masing-masing doa dimulai. Dan cukup. Jadi, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika Ibu ada kesalahan dalam menyampaikan materi pembelajaran